Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma dengan NIM 0222361 kelas Informatika F. Nah, di video kali ini saya akan membuat beberapa project yang telah dilampirkan sebagai tugas kali ini. Saya akan membuka PDF projectnya. Nah, di sini bisa kita lihat, sini ada 5 project dan saya akan merangkai beberapa project yang ada dalam PDF ini. Nah, untuk project pertamanya itu atau rangkaian pertamanya itu seperti ini, kemudian project kedua seperti ini, ketiga, keempat, dan project kelima atau project terakhir seperti ini. Nah, oke, baik, langsung saja. Pertama-tama saya akan buka aplikasi untuk merangkai project ini. Di sini saya menggunakan aplikasi Electronic Workbench versi 5.12. Nah, untuk tampilan awal aplikasi ini itu seperti yang bisa kita lihat di layar. Nah, di dalam aplikasi ini ada beberapa komponen. Dan untuk mengambil komponen tersebut, kita bisa klik toolbar atau icon yang ada di pojok atas sini. Yang nantinya icon ini akan menghasilkan semua komponen atau menampilkan semua komponen yang ada. Nah, komponen-komponen itu yang akan kita gunakan untuk membuat rangkaian ini. Nah, di sini ada sumber VCC, ground, 3 buah seklar, IC 7473, 2 buah lampu LED sebagai indikator. Nah, ini semua adalah komponen. Oke. Nah, dalam aplikasi ini ada 13 kumpulan toolbar atau icon. Icon pertama itu bernama source, icon yang ketiga itu basic, icon yang kedua itu diodes, kemudian ada transistor, analog ICS, mixed ICS, digital ICS, logic gate, digital, indikator, kontrol, miscellaneous, dan ada icon instrumen. Nah, untuk menggunakan komponen-komponen yang ada pada icon tersebut, caranya kita klik saja iconnya, kemudian kita cari komponen yang akan kita gunakan. Misalnya di sini saya ingin menggunakan baterai. Cara mengambil baterainya itu kita arahkan saja mouse kita ke komponennya seperti ini, kemudian kita klik dan tahan mouse kita, lalu kita tarik komponennya ke lembar kerja kita. Nah, seperti itu. Di sini saya ingin mengambil ground juga. Kita arahkan mouse kita ke komponennya, kemudian kita klik dan tahan, lalu tarik komponennya ke lembar kerja kita. Seperti itu. Nah, untuk menyambungkan kaki-kaki dari simbol yang satu ke simbol yang lainnya atau komponen yang ini ke komponen yang lainnya, kita bisa mengarahkan mouse kita ke kaki simbol seperti ini sampai muncul bulatan seperti itu. Kemudian setelah muncul bulatan seperti itu, kita klik dan tahan mouse kita, lalu kita arahkan mouse kita atau tujukan ke simbol yang lainnya yang ingin kita hubungkan. Seperti itu. Nah, untuk menghubungkan simbol yang satu dengan simbol yang lainnya itu seperti ini. Oke, baik, langsung saja saya akan merangkai atau membuat projectnya. Di sini saya akan merangkai atau membuat project yang pertama, yaitu membuat rangkaian digital dengan gerbang N. Nah, dalam membuat rangkaian ini kita membutuhkan komponen sumber VCC, kemudian kita juga membutuhkan 3 buah seklar, IC 7473, ground, dan 2 buah lampu LED sebagai indikator. Oke, baik, langsung saja saya akan mengambil komponen-komponennya. Kita hapus saja ini. Pertama-tama kita akan mengambil sumber VCC-nya. Untuk sumber VCC-nya itu ada di icon source.
seperti ini. Cara mengambilnya itu seperti tadi, seperti itu. Kemudian di sini kita juga membutuhkan 3 buah seklar. 3 seklar. Untuk seklarnya ada di icon basic. Saya akan mengambil seklarnya seperti itu. Dan untuk seklar ini saya copy saja, kemudian kita paste seperti itu. Nah, di sini kita sudah mempunyai 3 buah seklar. Kemudian dalam rangkaian ini kita juga membutuhkan IC 7473. Untuk IC 7473 itu bisa kita ambil di icon atau toolbar digital ICS, kemudian klik yang ini, kita tarik ke bawah, kemudian kita cari IC 7473 nya, kita scroll saja ke bawah. Nah, ini ya, kemudian kita klik lalu kita accept. Nah, seperti itu. Kemudian dalam rangkaian ini kita juga membutuhkan 2 lampu LED sebagai indikator dan ground. Untuk lampu LED-nya itu bisa kita ambil di indikator, kemudian pilih komponen red probe, kita tarik seperti ini. Tarik. Nah, untuk membalik komponen yang ini, kita bisa mengklik icon yang ada di atas sini. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir kita menggunakan ground sebagai penutupnya. Oke. Nah, di sini kita sudah mempunyai komponennya. Selanjutnya kita tinggal merangkainya. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang kegunaan dari komponen-komponen ini. Oke, pertama di sini kita membutuhkan sumber visinya. Nah, sumber VCC ini diperlukan untuk mengaktifkan dan mengoperasi gerbang IC ini serta komponen yang lain di dalam rangkaian ini. Nah, tegangan yang dihasilkan VCC ini digunakan untuk memberikan daya pada komponen IC 7473 ini dan memungkinkan arus listrik yang tepat seperti itu. Kemudian dalam rangkaian ini kita juga menggunakan 3 buah seklar. Nah, seklar di sini sebagai komponen yang kita gunakan untuk mengontrol aliran atau arus listrik dalam rangkaian ini untuk mengontrol arus listrik dari sumber VCC ini yang nantinya akan diinputkan ke IC 7473 ini. Nah, saklar di sini juga kita gunakan untuk menghubungkan atau memutuskan jalur listrik dari sumber VCC ke IC 7473 ini. Nah, dengan menghubungkan atau memutuskan saklar ini, kita dapat menghidupkan atau mematikan rangkaian ini. Selanjutnya di sini kita membutuhkan IC 7473. Nah, IC 7473 ini adalah sebuah chip yang termasuk dalam keluarga IC TTL atau transistor logik dan memiliki fungsi sebagai flip-flop data. IC 7473 ini dapat digunakan sebagai memori sementara untuk menyimpan data digital. Nah, ketika data atau aliran listrik yang diinputkan dari VCC ini diberikan kepada IC 7473 ini, maka IC 7473 ini akan menyimpan nilai dan mempertahankannya hingga sinyal kontrol terjadi di IC 7473. Nah, IC 7473 ini juga dapat digunakan sebagai peregangan data atau memperluas jumlah bit data dalam suatu sistem. Selanjutnya untuk outputnya di sini kita menggunakan red probe. Nah, red probe ini digunakan untuk mengetahui jika
red prod ini nantinya menyala, berarti rangkaiannya menyala. Sebaliknya, apabila jika red prod-nya ini tidak menyala atau mati, maka atau berarti rangkaiannya itu tidak menyala. Kemudian yang terakhir di sini kita menggunakan ground. Nah, ground di sini itu fungsinya untuk menahan aliran listrik yang tersisa dari rangkaian yang kita buat, seperti itu. Selanjutnya kita akan mulai merangkai rangkaiannya atau menghubungkan komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Kita rapikan dulu komponennya. Nah, untuk komponen saklarnya ini kita balik. Cara membaliknya itu kita klik icon yang ada di pojok atas. Itu. Kemudian saya akan mulai menghubungkan komponennya atau menghubungkan kaki-kaki komponennya. Kemudian di sini juga kita membutuhkan konektor untuk menghubungkan 91 dengan 9 lainnya. Nah, oke, untuk rangkaiannya itu kurang lebih seperti ini. Bisa kita lihat di PDF atau PDF yang tadi. Nah, kurang lebih sudah sama ya. Kemudian di sini saya akan mengganti atau saya akan memberikan label atau tombol pada saklar ini. Cara memberikannya itu kita klik saja saklarnya, kemudian kita klik kanan, kita pilih komponen properties. Nah, untuk value-nya atau spesialnya di sini kita kasih saja A misalnya. Kemudian untuk labelnya di sini saya kasih kita bisa kasih nama saklar 1 atau saklar pertama, atau kita kasih A saja. Nah, kemudian saklar kedua kita juga lakukan hal yang sama, kita klik kanan, kemudian kita pilih properties, kemudian untuk labelnya kita kasih B, untuk value-nya kita kasih B juga. Kemudian kita oke. Untuk saklar yang ketiga juga seperti demikian, ganti jadi C. Seperti itu, kemudian kita oke. Nah, untuk menjalankan rangkaian ini kita bisa mengklik icon yang ada di atas, icon yang ada di pojok kanan atas atau di atas pause. Nama ikonnya itu activate simulation atau aktif simulasi ya. Cara mengaktifkannya itu kita klik saja icon yang ada di pojok atas ini. Nah, untuk memutuskan rangkaiannya, kita bisa mengklik huruf yang ada di saklar sini. Misalnya saya ingin memutuskan saklar A, saya klik tombol pada keyboard A. Nah, seperti itu. Kemudian saya ingin memutuskan B juga seperti itu, kemudian C seperti itu.
Nah, di sini rangkaiannya itu saling terhubung ya. Nah, untuk rangkaiannya itu ketika dinyalakan seperti ini, dia akan menyala ya. Oke, selanjutnya di sini saya ingin membuat project yang kelima. Untuk projectnya itu seperti ini. Dalam project ini kita membutuhkan sumber VCC, kemudian kita membutuhkan seklar juga, lalu di sini juga kita membutuhkan resistor ya, dan ini untuk keluarnya ini. Oke, baik, langsung saja kita akan mulai merangkainya. Kita hapus saja yang ini. Pertama kita akan mengambil sumber VCC-nya terlebih dahulu. Simpan di sebelah sini, kemudian di sini kita menggunakan 8 buah saklar ya. Saklar. Untuk saklarnya itu ada di icon basic. Kemudian ini nama saklar di sini itu switch. Kita simpan di sebelah ini, kemudian kita copy saja. Kita klik kanan, kemudian copy, lalu klik kanan lagi, kemudian paste. Nah, di sini saya sudah mempunyai 8 saklar. Ya, untuk saklarnya ini di sini kita balik ya. Cara membaliknya itu kita klik saja icon yang ada di atas ini. Seperti itu. Karena ini adalah saklar. Kita rapikan. Kemudian di sini kita membutuhkan 16 buah resistor. Untuk resistornya itu di sini kita tarik, kita simpan di atas sini. Kita copy saja resistornya, klik kanan, klik kanan, copy, klik kanan, paste. Begitu seterusnya sampai resistornya berjumlah 16. Kemudian kita di sini membutuhkan indikator atau keluaran voltmeter. Simpan di sini. Kemudian yang terakhir kita membutuhkan ground. Oke, saya akan merapikannya terlebih dahulu. Kemudian untuk ground yang di sebelah kanan di sini, dia posisinya berdiri. Untuk membaliknya itu kita juga bisa menekan tombol Ctrl R. Nah, seperti itu, Ctrl R. Oke, rangkaiannya sudah rapi. Kemudian kita akan menghubungkan komponen-komponennya.
Ya, di sini juga kita membutuhkan ground di bawah sini. Kita ambil saja groundnya, kemudian kita simpan di bawah sini. Seperti itu. Kemudian kita hubungkan lagi. Oh, saya salah ya. Oke, untuk rangkaiannya sendiri kurang lebih seperti ini. Selanjutnya saya akan mengganti nilai pada resistor ini. Kita lihat di PDF ini, di situ ada nilai resistor pertama itu 20k ohm, seperti itu. Kita langsung saja. Untuk menggantinya itu kita klik saja resistornya, kemudian kita klik kanan, kita pilih komponen properties, kemudian untuk labelnya di sini saya kasih label apa ya, resistor 1 atau A saja. Untuk value-nya di sini saya kasih sama kayak di PDF tadi 20k ohm. Kemudian kita oke. Nah, seperti itu. Kemudian untuk resistor selanjutnya saya juga akan mengganti nilai ohmnya. Di sini saya ganti labelnya jadi B. Value-nya saya kasih 10 ohm saja. Untuk resistor selanjutnya seperti itu. Kasih 10. Lakukan hal yang sama kepada semua resistor yang ada dalam rangkaian ini. Untuk rangkaiannya setelah diganti kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini kita juga akan mengganti saklarnya ya, komponen properties. Kita ganti labelnya A. Nah, untuk menjalankan rangkaian ini kita bisa klik tombol aktif simulasinya. Nah, di sini kita lihat untuk tegangan listrik pada rangkaian ini adalah 138,3 M voltmeter. Nah, volt atau voltmeter di sini itu
digunakan untuk mengukur tegangan listrik yang ada pada komponen dalam rangkaian ini. Dengan menggunakan voltmeter ini, kita dapat memeriksa dan mengukur beberapa volt tegangan pada rangkaian yang kita buat atau rangkaian ini. Jadi tegangan pada rangkaian ini sebesar 138,3 M volt. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.